Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Taratari Channel. Oke teman-teman, sahabatku, para pioner dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan informasi ringkasan Pi Network ya, seputar tanya jawab. Ya, yang mungkin Anda belum tahu. Simak baik-baik, jangan di skip. Jadi video ini untuk pioner baru ya, yang khususnya belum tahu tentang Pi Network sepenuhnya gitu ya. Kali ini saya akan memberikan informasi kepada Anda. Ya, pertanyaan pertama, apa aplikasi atau program ini gitu ya. Nah, proyek ini ya teman-teman untuk membuat cryptocurrency baru, yaitu yang bernama Pi Network atau CoinPi gitu ya. Nah, pengerjaan dimulai pada 14 Maret 2019 yang lalu oleh dua profesor dari Stanford University di Amerika Serikat, yaitu kurang lebihnya Dr. Nicholas dan Dr. Chang Liaofan ya. Beliau-beliau ini adalah guru dari pencetus pencipta Ethereum. Nah, apakah program ini jujur dan tulus gitu ya? Ya tentu kalau nggak tulus ya tentu nggak mungkin mereka menampakkan wajahnya teman-teman ya. Nah gitu, ribuan dolar itu dihabiskan setiap bulan oleh pemilik proyek dengan tujuan keberhasilan dan manfaat bagi pemilik dan perintisnya teman-teman. Anda yang sudah bergabung, klik tanda petirnya, insya Allah teman-teman akan sukses nanti teman-teman ya. Nah, berapa banyak perintis sejauh ini gitu ya? Jawabannya adalah lebih dari 33 juta ya. Kalau 21 juta itu per 14 Agustus 2021 tahun kemarin. Sekarang usernya 33 juta lebih. Mantap ya. Bagaimana saya mendapat manfaat dari program ini gitu ya? Dan apa yang saya perlukan untuk melakukannya? Jawabannya simpel ya. Jalankan sesi atau siklus penambangan setiap 24 jam sekali dengan menekan lampu hijau atau tanda petir di layar utama teman-teman ya. Dan dengan demikian ya, itu kita penghitung terus bekerja, sistem bekerja. Jika penghitung tidak berfungsi, berarti sesi penambangan telah berhenti juga teman-teman ya. Dan saldo tidak bertambah. Artinya 24 jam sekali teman-teman harus klik tanda petirnya. Waktunya hanya 24 jam. Artinya sehari sekali klik tanda petir gitu ya. Pertanyaan berikutnya, apakah saya diharuskan melakukan hal lain selain klik tanda petir gitu ya? Nah, tentu iya teman-teman. Hal lain yang harus Anda lakukan adalah aktifkan lingkaran keamanan atau security cycle, perbanyak anggota atau referral gitu ya. Nah, yang kedua, verifikasi akun Anda melalui Facebook atau telepon atau keduanya. Verifikasi telepon memerlukan kemampuan teman-teman ya, panggilan internasional dan pulsa untuk mengirim SMS. Ya, tentu karena kita mengirim SMS ke luar negeri atau internasional teman-teman, kecuali jika perintis tinggal atau memiliki nomor ponsel dari salah satu dari 5 negara yang disetujui. Tentu yang tersedia untuk verifikasi. Oke teman-teman ya, jadi paham ya. Jadi usahakan teman-teman sudah ada pulsanya untuk kirim SMS ya. Yang selanjutnya, hal yang harus Anda lakukan adalah verifikasi identitas Anda atau KYC. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sampai hari ini belum ada undangan gitu ya. Sebagian sudah ada yang mendapatkan. Saat undangan tidak ada pioner sejati yang akan tertinggal. Jadi maksudnya begini, tidak ada pioner yang akan tertinggal. Cara baru untuk QC ada di tutorial video saya sebelumnya, teman-teman ya. Install Pi browser Anda di ponsel Anda ya, dan aktifkan Pi wallet Anda. Jika PC atau Mac tersedia, unduh Pi Node teman-teman. Tapi tidak harus. Ini khusus untuk yang punya laptop ataupun PC saja. Pakai Node bisa teman-teman ya. Bagaimana cara melakukan langkah-langkah ini gitu ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu silakan kunjungi di bagian FAQ atau facts modes-nya begitu ya untuk lebih jelasnya. Oke, teman-teman. Pertanyaan berikutnya yang mungkin Anda pertanyakan adalah di mana saya dapat menemukan unit atau saldo Pi saya gitu ya. Nah, penghitung atau perintis atau pioner di bagian atas antarmuka utama aplikasi teman-teman, yaitu menyertakan saldo Pi yang Anda tambang. Nah, di bagian atas di aplikasi itulah hasil dari teman-teman menambang gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kapan saya bisa menjual unit Pi Network saya gitu ya. Kapan kita bisa tukarkan barang gitu ya. Nah, tentu adalah nanti Core Team mengumumkan teman-teman ya bahwa mainnet akan tersedia pada Desember 2022 ini. Nah, gitu ya. Jadi sebelum mainnet teman-teman tetap fokus menambang. Klik tanda petirnya gitu. Dengan demikian, perdagangan Pi akan dimulai pada akhir tahun 2022 nanti, teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, berapa nilai Pi Network saat mainnet gitu ya? Nilai Pi Network akan ditentukan saat perdagangan dimulai pada akhir tahun 2022, teman-teman. Kalau tahun kemarin kabarnya mau mainnet tapi gagal diperpanjang oleh Core Team. Dan insya Allah nanti tahun 2022 ini ya kita tunggu gitu ya.
Untuk cryptocurrency harga berubah sangat cepat teman-teman. Jadi terkadang setiap detik itu naik, kadang turun ya. Namanya kripto sesuai dengan penawaran dan penjualan di market gitu ya. Nah, apa saja jenis verifikasi gitu ya? Yang pertama teman-teman harus verifikasi akun dengan Facebook atau nomor telepon ya. Tentu keduanya harus aktif. Verifikasi akun dapat dilakukan dengan masuk ke profil Anda dan memilih verifikasi telepon atau verifikasi wajah teman-teman. Untuk tutorial KYC silahkan cek di deskripsi video ini, saya sudah demokan bagaimana cara KYC-nya teman-teman ya. Nah, saat ini ya untuk KYC undangan yang didistribusikan itu secara acak teman-teman. Jadi nggak usah khawatir jika Anda mendapatkan undangan untuk KYC ya teman-teman. Silahkan siapkan saja untuk data-datanya teman-teman ya. Seperti paspor misalkan atau KTP ya, di sebagian besar negara itu diterima bersama dengan pembuatan YOT itu untuk kemarin-kemarin teman-teman. Untuk detail lebih lanjut untuk negara Anda ya silakan kunjungi di yoti.com. Nah, itu untuk pihak ketiganya. Saat ini tapi kita untuk KYC-nya menggunakan Pi Network teman-teman ya. Jika Anda tidak memiliki paspor, tim inti ya sedang mengerjakan metode lain untuk KYC dan akan diumumkan saat tersedia nanti teman-teman. Jadi kita tunggu aja untuk updatean terbaru bagaimana cara KYC-nya. Nanti kita cukup KYC melalui Pi Browser teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya, saya mendaftar dengan Pi beberapa waktu lalu dan saya belum menerima KYC untuk undangan gitu ya. Nah, seperti disebutkan ya di atas untuk KYC itu dilakukan dengan undangan yang dibagikan secara acak teman-teman ya. Jadi nggak semuanya bisa KYC, memang tujuannya untuk dibagikan secara acak teman-teman. Jika Anda mendapatkan saat itulah kita harus siapkan data-data diri kita gitu ya. Waktunya 15 menit ya. Tidak ada perintis sejati yang akan tertinggal nantinya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal KYC, saya nggak dapat undangan gitu ya. Saya tidak memiliki paspor atau paspor saya sudah kadaluarsa. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Jawabannya adalah jangan khawatir teman-teman. Sabar, ini ujian kalau kata Pak Jokowi. Akan ada solusi lain dalam waktu dekat ini teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Apa itu Simple ya Pi Network gitu ya. Nah, Simple Pi itu adalah node. Node adalah infrastruktur dasar dari program, di mana semua pelanggan Pi node dapat bertukar informasi, teman-teman ya. Informasi apa? Informasi elektronik untuk program dan mengujinya, seperti itu. Oke, jadi aplikasi node Pi perlu diinstal di komputer dan membutuhkan pembukaan port ya dan ada internet permanen, itu dia. Jadi paham teman-teman ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin Anda tanyakan, apakah saya harus mengunduh gitu ya dan menginstal node gitu ya, menginstal node Pi Network gitu ya? Jawabannya adalah tidak teman-teman ya, tidak. Ini opsional ya, artinya terserah teman-teman gitu ya, boleh unduh boleh tidak, karena memerlukan PC dengan Windows atau MacBook. Nah, ini bagi yang mampu aja, yang beli laptop ataupun PC gitu ya. Apa itu dompet? Nah, sekarang kita akan bahas tentang dompet. Dompet adalah akun untuk setiap perintis teman-teman agar dapat mentransfer dan menerima sejumlah koin Pi Network. Anda sudah download aplikasi Pi Browser belum? Kalau Anda belum download aplikasi Pi Browser, silakan download dulu karena disitulah dompet Anda tersedia gitu ya. Dompet Pi ini adalah penambahan yang berarti tidak ada orang lain selain perintis yang memiliki akses ke dompet tersebut. Jadi aman ya. Jika perintis kehilangan kunci atau frasa sandi ya dompet itu, mereka tidak akan dapat memulihkannya. Ini yang perlu Anda harus garis bawahi. Simpan frasa sandi Anda baik-baik saat saat membuat dompet wallet Anda teman-teman ya. Nah, frasa sandi wallet Anda tidak dapat diubah atau dipulihkan ya. Namun saat ini dompet sedang dalam tahap pengujian teman-teman ya. Pada fase ini Anda dapat mengatur mengatur ulang dompet Anda dan mendapatkan frasa sandi dan kunci dompet baru. Nah, nanti klik bagian tulisan baru itu ya, di bagian Pi Browser ada tulisan buat wallet yang baru itu ya. Nah, seperti itu. Nah, koin Pi di dompet pengujian Anda adalah untuk tujuan pengujian. Artinya masih testnet teman-teman, itu belum ada nilainya gitu ya. Dan bukan bagian dari saldo Anda gitu ya, untuk pengujian di bagian testnet ya. Saat ini sedang tahap mainnet teman-teman. Nah, koin Pi Anda akan secara otomatis gitu ya, atau ditransfer atau dipindahkan ke dompet Anda setelah mainnet dimulai. Tentu mainnet sudah Anda ketahui, kita harus ketahui bahwa mainnet ada dua. Saat ini masih mainnet tertutup dan nanti mainnet terbuka itu dimulai. Dan setelah memverifikasi identitas Anda dengan melakukan KYC Anda. Pertanyaan berikutnya yang mungkin Anda belum tahu, bagaimana saya mendapatkan dompet saya? Ya. Nah, ini yang belum Anda ketahui mungkin ya. Pengujian Pi Wallet itu dimulai pada 30 Maret 2021. Gitu ya. Itu untuk testnetnya, untuk pioner. Jadi, Anda sudah download Pi Browser belum? Kalau belum download, download dulu di Play Store. Ya, teman-teman. Download Pi Browser, silakan buat walletnya.
Awalnya melalui Pi Node dan kemudian tersedia untuk semua Pi di ponsel. Nah, ini dia. Sudah disederhanakan oleh Dr. Nicholas bagaimana kita untuk nanti membuat wallet gitu ya, untuk mendapatkan dompet Anda ya. Untuk mendapatkan dompet Anda, klik pergi ke menu, klik Pi Browser di bagian profil di pojok kanan sebelah kiri layar telepon teman-teman ya. Nah, untuk mengunduhnya dari toko ponsel Anda, setelah mengunduh gitu ya, Anda setelah mengunduh Pi Browser gitu ya, buka Pi Anda, ini akan memberikan beberapa opsi termasuk dompet Pi ya. Caranya klik Pi Wall dan ikuti terus gitu ya. Ketika saya mendapatkan dompet saya gitu ya, dapatkah saya menjual koin atau saldo atau kredit Pi saya gitu ya? Nah, jawabannya adalah tidak, teman-teman. Pi Network saat ini di dompet adalah untuk tujuan pengujian atau testnet. Anda dapat mentransfer dan menerima beberapa Pi Network pengujian. Saldo Pi Anda akan bermigrasi ke dompet Anda saat mainnet dimulai pada akhir tahun ini, teman-teman ya. Apakah saldo saya saat ini sudah final gitu ya? Tidak, belum. Saldo akhir Anda akan ditentukan saat memasuki tahap ketiga dan terakhir atau mainnet nanti ya. Saldo akhir Anda akan tergantung pada anggota tim Anda yang melanjutkan dengan Pi dan dapat memverifikasi identitas KYC mereka. Jadi untuk yang punya referral, jadi usahakan referralnya sudah bisa verifikasi nomor telepon ya. Catatan nih, setiap unit yang Anda peroleh karena seseorang pionir yang tidak menyelesaikan KYC akan hilang atau terbakar, jadi sia-sia. Jadi buat Anda usahakan bisa verifikasi ya. Di mana saya dapat menemukan informasi tambahan tentang proyek ini gitu ya. Nah, Pi itu memiliki situs web atau channel YouTube atau Facebook, Telegram, Instagram ya, Twitter. Nah, untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi link berikut ini. Bisa ketikkan mindpi.com/fact ya. mindpi.com white paper gitu ya. pi.app/wiki, pinetwork.id dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ini untuk situs-situs informasi resmi dari channel-channel resmi Pi Network. Oke, teman-teman. Di bursa mana Pi terdaftar? Nah, ini pertanyaannya. Atau akan terdaftar di mana? Atau listing di mana ya? Saat ini Pi masih dalam tahap kedua di mana Pi sedang diuji atau tesnya, teman-teman. Oleh karena itu, Pi belum diuji di bursa manapun. Oke? Belum ada di exchange manapun. Keputusan untuk mendaftarkan Pi atau pertukaran apapun akan dibuat oleh bursa setelah fase ketiga yaitu mainnet. Untuk mainnet dimulai diharapkan pada akhir tahun 2022 ini, teman-teman. Bagaimana cara menjadi kontributor gitu ya? Nah, kontributor adalah peran kedua ya dalam aplikasi Pi setelah 3 sesi penambangan, teman-teman. Peran kontributor terbuka ya, itu atau 1 sesi penambangan sama dengan 24 jam. Dan ikon baru muncul di layar beranda lingkaran keamanan yang memungkinkan Anda untuk menambahkan pengguna Pi yang ada, hanya menambahkan anggota terpercaya maksimal 3-5 ya, 5 orang dan hadiah 0,02 per anggota dalam tingkat penambangan maksimal 0,1. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya 3-5 orang sudah terbuka tuh. Saya memiliki beberapa masalah dengan akun saya. Nah, misalkan seperti itu. Jika Anda memiliki masalah aplikasi Pi dan perlu menghubungi dukungan, klik salah satu tautan dukungan di bawah dan isi informasi yang diperlukan. Silahkan cek di deskripsi video ini, teman-teman ya. Misalkan masalah book gitu ya. Untuk book itu bisa chatroom ya. Jika kamu mood notifikasi tidak berfungsi, ingin menjadi moderator atau masalah chat lainnya ya. pinetwork.atlantas.net/service-desk ya, seperti itu, _customer, _portal, _1 grup, dan lain sebagainya lah ya, teman-teman. Masalah masuk lupa kata sandi, pinetwork.atlantis. Nah, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ini untuk masalah-masalah yang terjadi dalam aplikasi, teman-teman ya. Untuk verifikasi akun, nanti saya cantumkan link-linknya semuanya di deskripsi video ini, teman-teman ya. Jadi nanti simak dan silakan akses masing-masing yang Anda perlukan masalah laporan. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan kali ini untuk Pi Network pemula ya.